Sungkup pada tanaman aglonema. Sungkup sendiri adalah sarana yang digunakan adalah ada plastik. Teknik sungkup ini sudah banyak digunakan oleh para petani-petani ya, tidak hanya tanaman hias saja. Kemudian kalau ditanya, jadi lebih bagus mana mas, sungkup atau enggak? Relatif lebih aman. Oke, kita mulai tanam. Ya sekitar sudah 2 bulan lebih seminggu lah. Kita bongkar ya. Ini terima kasih sudah mampir ke video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan loncengnya. Karena subscribe itu gratis, agar tidak ketinggalan dengan video-video kami. Selamat menonton. Halo teman-teman, jumpa kembali di Rimawan Vlog dan Kirena Nursery. Semoga semuanya sehat ya. Di video kali ini akan menjawab pertanyaan teman-teman tentang sungkup aglonema. Sekaligus saya akan mereview. Ada Lucia Lucas yang saya culik indukannya dan itu hanya menyisakan 2 akar. Apakah berhasil menumbuhkan akarnya dan sebagainya? Kita simak ya videonya. Sungkup pada tanaman aglonema. Sungkup sendiri adalah sebuah teknik membuat tanaman itu kedap udara. Nah, sarana yang digunakan adalah ada plastik biasa itu ya, plastik untuk kantong gitu kan. Kemudian ada juga yang menggunakan bekas botol minuman kemasan, atau kalau saya menggunakan toples. Nah, teman-teman kalau sudah melihat teknik saya cacah batang untuk menumbuhkan akar dan tunas, nah itu saya menggunakan toples, itu di video sebelumnya. Nah, apa tujuan sungkup? Tujuan sungkup sendiri adalah menjaga kelembaban media tanam dan mengurangi penguapan. Nah, teknik sungkup ini sudah banyak digunakan oleh para petani-petani ya, tidak hanya tanaman hias saja. Bahkan dulu biasanya digunakan ketika untuk menumbuhkan tunas pada biji. Nah, itu entah itu buah-buahan atau tanaman apa itu disungkup biar mempercepat pertumbuhan tunas. Jadi teknik sungkup ini sudah lama dan sudah lazim digunakan. Nah, pertanyaannya teman-teman ke saya ini, Mas, menggunakan teknik sungkup enggak? Kalau ditanya seperti itu, jawabannya saya adalah iya benar, saya menggunakan teknik sungkup. Itu terutama saya gunakan untuk menumbuhkan stek batang ya, cacah batang pada aglonema, kemudian saya toplesin benar-benar kedap, ada videonya. Itu yang pertama. Dan yang kedua itu tekniknya saya gunakan untuk menumbuhkan akar pada aglonema yang ditanam tanpa akar. Itu pernah saya gunakan di awal-awal. Jadi di awal-awal itu saya masih menggunakan. Tapi pada perjalanan selanjutnya saya jarang menggunakan teknik tersebut. Nah, seperti contoh kemarin ya, video yang sukses menumbuhkan akar pada aglonema yang saya tanam tanpa akar, ya kan? Itu sama sekali tidak menggunakan teknik sungkup, baik yang menggunakan floral foam maupun yang tidak menggunakan floral foam. Nah, teman-teman bisa lihat videonya ya. Kemudian ada juga itu sweet dream yang kena spot merah, lalu patah pinggang, itu juga tidak menggunakan teknik sungkup. Nah, kali ini yang nanti akan saya review adalah Lucia Lucas. Lucia Lucas saya culik induknya hanya menyisakan akar 2. Nanti akan kita lihat ya bagaimana pertumbuhan, itu juga tidak menggunakan teknik sungkup. Nah, kenapa Mas kok saat ini tidak menggunakan teknik sungkup? Ya, karena saya sendiri sudah yakin. Jadi sebenarnya kan seperti tujuan awal, teknik sungkup itu digunakan untuk menjaga kelembaban media tanam dan mengurangi penguapan. Saya tanpa sungkup itu sudah yakin kalau saya berhasil. Jadi biasanya saya letakkan di tempat-tempat teduh, ya kan, yang tidak kena matahari langsung, sehingga itu bisa membuat kelembabannya terjaga, penguapannya juga kurang. Kemudian kita selalu mengecek seperti tanaman yang lain, bagaimana media tanamnya, kurang air apa enggak, nutrisinya tercukupi atau enggak. Itu yang saya lakukan. Makanya rata-rata itu sukses tanpa sungkup. Kemudian kalau ditanya, jadi lebih bagus mana Mas, sungkup atau enggak? Dua-duanya bagus. Lalu saya harus pakai yang mana? Itu terserah teman-teman. Jadi kemantapan hati, waduh, mantap di mana gitu, mantap yang mana? Saya yakin dan mantap gunakan yang ini. Saya terbiasa menggunakan teknik ini. Tapi kalau ingin coba-coba, gunakan dua-duanya. Teknik mana yang pas dan cocok untuk teman-teman. Karena banyak juga yang menggunakan teknik sungkup itu sukses, cepat, dan 2 kali lipat lebih cepat. Makanya saya menggunakan toples untuk stek batang itu karena saya sudah membuktikan
tanpa sungkup toples dengan yang menggunakan toples itu lebih cepat yang menggunakan toples atau disungkup gitu. Nah, kalau teman-teman memutuskan untuk menggunakan teknik sungkup, pastikan dulu sarana dan prasarananya juga tanaman yang disungkup itu benar-benar, kalau steril nggak bisa ya, higienis lah ya. Media tanamnya minim patogen, lalu plastik yang digunakan adalah plastik yang baru, atau mungkin kalau bekas benar-benar disterilkan. Kemudian tanamannya sendiri sudah terproteksi, baik disemprot dengan fungisida, bakterisida atau virusida, benar-benar terproteksi. Sehingga ketika disungkup itu kan, apalagi kalau musim penghujan ya, tantangannya musim penghujan sudah kelembabannya tinggi, disungkup lagi semakin lembab. Ketika di dalamnya itu tidak higienis, masih ada entah itu bakal-bakal untuk menumbuhkan jamur, bakteri dan sebagainya, justru keserang. Makanya itu tantangannya. Nah, kurang lebih seperti itu ya penjelasannya tentang teknik sungkup. Nah, seperti janji saya kan tadi janji akan mereview Lucia Lucas yang saya tanam hanya dengan akar 2. Tapi untuk lebih jelasnya, sebelum teman-teman kita review seperti apa, teman-teman harus melihat dulu tayangannya. Tayangannya bagaimana saya melakukan culik induknya, dan kemudian bagaimana saya menanamnya. Kita lihat dulu ya tayangannya ya, lebih lengkap lagi. Ini sudah beranak 4. Mau nggak mau harus saya pisah. Saya ambil dulu ya tengahnya, situ baru dipotong. Saatnya dipotong. Berhasil, ini dia, ini potongnya, ya kan? Ada akar 1, 2, ini akarnya ada banyak juga nih di atas ini. Jadi ini relatif lebih aman, ya enggak? Saya sebenarnya potong sini aja, gitu aja, nanti dihilangin, ditanam lagi, pasti tumbuh. Karena saya sudah membuktikan. Luka ini nanti akan saya tutup dan tidak ditaruh tanah ya, tanah ada di bawahnya luka itu. Seperti biasanya saya menggunakan betadine. Where are you? Nah, itu dia tadi. Oke, kita tunggu agak mengering dulu. Sudah kering belum? Sudah kering ya. Kita kasih betadine. Oke, nah, gantian yang ini. Ini kita beri betadine untuk luka. Saya tuh nutup lukanya udah pakai betadine dah. Saya sudah membuktikan penggunaan betadine ini efektif ya untuk menutup luka ya, ikan kering. Indukan dipisah, kita beri rumah baru. Sudah ada akarnya, jadi semoga bisa sembuh. Nah, kita tanam ya. Pakai ini? Enggak. Ini yang sering salah kaprah ya. Karena daunnya banyak, proporsional, memang idealnya pot segini atau pot segini. Tapi yang benar adalah kita menanam itu harus menyesuaikan dengan kondisi akar, jumlah akar. Makanya saya justru menggunakan pot nomor 10. Bayangkan 10 kan. Nah, tapi nanti ini pasti apa? Goyang jatuh, gampang. Pot 10 dimasukkan ke sini. Jadi nanti dia disangga. Dari jauh kelihatan bagus, kelihatan orangnya, wah proporsional potnya bagus. Tetapi yang paling penting adalah tanahnya ini dengan pot yang sesuai supaya akarnya bisa tumbuh kembang dengan baik. Ini sudah kering, baik, kita mulai tanam ya. Kita mulai tanam. Oke, kita mulai tanam. Sehat-sehat ya. Oke. Beberapa penghobi biasanya akan memotong atau menanggalkan 2 daun di bawah ya. Kalau saya memilih enggak. Alasannya satu, untuk menumbuhkan akar biasanya mereka akan mengurangi penguapan dengan cara merontokkan daunnya. Dia ada sistem sendiri ya, merontokkan daunnya lalu mengurangi penguapan gitu kan. Ini nanti pasti kuning, tapi biarkan yang menguning itu yang bawah aja. Kalau nanti sudah kita kurangi daunnya, nanti tambah banyak yang menguning. Pengalaman yang hot lady itu seperti itu, karena dipotong, diambil lagi daunnya yang bawah, nanti menguningnya tambah banyak.
Idealnya memang disungkup ya, tapi kalau saya kali ini nggak usah, karena beberapa kali yang penting ditaruh di tempat teduh dulu, biar sehat dulu, tumbuh akarnya yang banyak. Nah, nanti baru bisa mendapatkan sinar matahari pagi nih, ya kan, tetap bisa berdiri kan, cuman nggak cantik, nggak proporsional, makanya ditaruh di pot seperti ini. Memungkinkan nggak kalau langsung semua ya, coba ya. Oh, nggak apa-apa nih, nggak apa-apa. Kalau nggak nanti dikasih apa ya, batu atau apa, supaya nanti bisa lebih tinggi lagi. Nah, supaya nggak goyang. Nah, cantik kan, potnya gede, tapi coba lihat di dalamnya. Ada pot di dalam pot, dan akhirnya saya taruh pasir malang di sekitarnya supaya nggak goyang. Nah, cantik. Ini Lucia Lucas induknya yang akarnya sedikit, tidak kerja keras, tidak susah payah untuk menumbuhkan akar karena media tanamnya di tempat yang sedikit. Jadi dia biar bisa berkembang bagus, tidak dipersulit dengan besarnya pot. Ini Lucia Lucas, saya tanam pada 10 Desember tahun 2020. Kalau saat ini ya sekitar sudah 2 bulan lebih, seminggu lah, sekitar itu. Nah, saya berani bongkar karena ini sudah sehat. Mungkin ada beberapa daun yang menguning ya, sudah saya copot. Kemudian ini ada daun baru yang tumbuh. Daun baru yang tumbuh ini menunjukkan kemungkinan sudah tumbuh akar, ya kan? Tapi jelas pasti daunnya lebih kecil karena tanaman ini fokus untuk menumbuhkan akar. Tapi sehat, ya kan? Nih lihat, kita bongkar ya. Ini saya menggunakan pot kecil kemarin, kemudian nih ya, potnya supaya dia tidak goyang-goyang saya kasih pasir malang aja sih, supaya bisa. Sementara media tanamnya 7 bahan ya. Kita bongkar dulu. Ya kan? Ini saya baru kali ini buka ya. Aduh, seneng banget ya. Sukses. Nah, ini salah satu keuntungan ya, menggunakan pot kecil untuk yang tidak ada akar atau akarnya sedikit. Teman-teman kan pada tanya, kenapa itu tumbuhannya besar, tanamannya besar, tapi potnya kecil. Yaitu biar fokus menumbuhkan akar, biar sehat. Kalau coba bayangkan akarnya sedikit atau akarnya nggak ada, potnya besar, media tanamnya besar, kena air lembabnya semakin tinggi ya kan, mengundang jamur, malah keserang, dia nggak kuat. Tapi kalau kecil gini kan, paling nggak dia fokus menumbuhkan dulu, habis itu nanti di repotting seperti saat ini. Bagus banget ya akarnya, pertumbuhannya bagus ya. Ini harus saya cuci. Saya sudah nyiapkan ember. Harus mencucinya di air yang mengalir ya. Waduh, nih saya tidak menggunakan floral foam. Tanpa floral foam, langsung tanam saja. Bagus sekali pertumbuhannya. Ya, kita lihat ya, akarnya dari akar 2 sekarang jadi banyak sekali. Jadi saya sukses menumbuhkan akar pada Lucia Lucas yang culik induk ya, juga tidak disungkup ya. Nah teman-teman, seperti biasa ya, kalau saya bongkar saya selalu menyiapkan apa ini? Ini antrakol fungisida, antrakol dan larutan B1 untuk mengurangi stres. Takarannya seperti biasa 1 ml per 1 liter air. Nah ini saya rendam dulu sebelum nanti saya tanam kembali, pindah ke pot. Nah sekalian saya tunjukkan nih anakannya. Pertumbuhan anakannya sangat sehat seperti induknya. Jadi saya culik induk, kemudian anak-anakannya ini tumbuh dengan bonggol dan akar dari indukan sukses. Terima kasih banyak, selamat mencoba untuk teman-teman, semoga terinspirasi. Sampai jumpa di video selanjutnya.